Halo teman-teman semua, selamat pagi menjelang siang. Ini yang membuat saya gemes banget pengen menyuarakan ini gitu loh. Sejak awal kan saya bilang bahwa program makan bergizi gratis itu hanya akan membawa bencana. Tapi udah tahu bawa bencana, udah tahu bawa malapetaka, udah tahu banyak mudaratnya, dijalanin dan diterusin. Ogah banget pengen ada gitu upaya untuk menghentikan. Sementara dilaporkan ada 1.000 lebih anak yang keracunan makan bergizi gratis gitu. Jadi gimana ya, saya nggak habis pikir gitu loh. Ini pemerintahan Prabowo Gibran ini pemerintah yang gimana gitu. Saya tuh nggak ngerti juga gitu. Karena gini teman-teman ya, saya berpikir gini, memang harus kita akui, makan bergizi gratis ini tuh memang adalah jualannya dalam tanda kutip, jualannya Prabowo Gibran waktu Pilpres kemarin. Walaupun awalnya namanya makan siang gratis ya, lalu kemudian berubah menjadi makan bergizi gratis, ya kan, atau MBG singkatannya. Nah, ini kan ibaratnya program jualan. Kalau program jualannya ini di stop ya, produk andalannya ini di stop kan berarti apa? Berarti ya akan membuat pemerintahan Prabowo Gibran ini akan linglung gitu loh. Karena mereka sebenarnya nggak punya program lain atau jualan lain gitu loh. Karena ya itu teman-teman, masalah seperti yang saya tulis di Facebook saya baru-baru ini, pembukaan lapangan kerja aja masih kalang kabut gak karuan ya. Total sekarang dijanjikan ada 31,3 juta lapangan pekerjaan. Dirinci 19 juta manifesto dari kampanye kemarin, tambah 10 juta ketika meluncurkan Danantara, dan 800.000 ketika meluncurkan Bank Emas. Ini lagi ditambah 1,5 juta kalau banyak lagi SPPG yang lahir. Nah ini kan kalau buat saya ya, ini kan sesuatu yang gimana gitu ya, gak punya upaya gitu loh. Ujungnya cuman makan, orang keracunan akhirnya. Malah yang lebih parah lagi tau gak, Kementerian Tenaga Kerja itu menyalahkan hampir 11 juta para pencari kerja itu dengan menyalahkan apa? Mereka gak punya soft skill. Soft skillnya kurang gitu. Ini kan memantik kemarahan yang luar biasa gitu loh. Masa kayak gak malu gitu kok bicara seperti itu, menyatakan seperti itu di tengah kondisi masyarakat yang lagi begini. Angka 10,7 juta itu bukan angka yang kecil teman-teman, itu angka yang besar. Hampir 11 juta loh. Mau sampai angka berapa lagi? Sementara yang sampai ke Presiden Prabowo itu hanya yang bagus-bagus ya doang. Ini namanya apa ya? Kalau boleh saya bilang, the government of denialism. Pemerintahan penuh penyangkalan. Ya, padahal data-data yang lebih akurat, yang lebih mutakhir, yang lebih real di lapangan itu ada loh. Bank Dunia mengatakan kemiskinan di Indonesia 65%. Tingkat pengangguran di Indonesia masih di angka 7-8%, bahkan mungkin naik. Ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan survei Badan Pusat Statistik atau BPS ya, itu survei kayak gitu bisa dipesen, bisa dimanipulasi, bisa dibikin menyenangkan penguasa. Seperti yang dialami kemarin itu oleh Diana Valencia ya, jurnalis CNN Indonesia yang ID kewartawanan istananya dicabut tapi kemudian diberikan lagi gara-gara rame ya, gara-gara nanya masalah makan bergizi gratis. Nah ini kan
Seakan-akan pemerintah Prabowo ini hanya mau dibikin seneng lah gitu. Cuma kepengen disenengin doang, hanya kepengen yang senengnya aja gitu loh, yang pahit-pahitnya nggak mau gitu loh. Nah yang lebih lucu lagi, kemarin pas di acara PKS ya, begitu berapi-apinya terhadap koruptor ya, padahal dia sendiri 5 tahun terakhir ini ada di dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan loh. Dan kita nggak boleh lupa teman-teman, anggaran Kementerian Pertahanan itu ada yang dikorupsi loh oleh beliau. Ketika beli alutsista, ketika beli pesawat tempur bekas dan sebagainya, itu beliau juga pelakunya loh. Hati-hati aja kalau ini. Dah, pokoknya sekarang gini deh, kalau memang benar-benar niatnya memang mau memberantas korupsi, ya jalanin aja. Tapi kitanya juga sebagai masyarakat juga jangan melakukan tindakan-tindakan korupsi. Nih sekarang udah bikin KTP digital. Mungkin dalam beberapa waktu dekat ini saya mau ke Dukcapil untuk sekedar dapat QR code untuk dapat KTP digital itu. Ya. Semoga aja nanti sampai di Dukcapilnya nggak dimintain uang sekian rupiah. Sebab kalau dimintain uang sekian rupiah itu praktek korupsi. Korupsi KTP digital gitu ya. Saya kira itu aja. Jadi memang kalau saya sih boleh bilang udahlah, ini the regime of denialism ini, the regime of whataboutism ini, atau rezim yang serba kontradiktori ini udahlah satu periode aja, 2029 ganti presiden. Itu aja, terima kasih, sampai ketemu lagi.